Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, malam ini kita dapat berkumpul, bertemu kembali di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya tentang maksiat hati adalah ar-ridha bil ma'siyati, yaitu menyetujui dengan kemaksiatan. Menyetujui dengan kemaksiatan. Ini berbeda dengan mencintai kemaksiatan atau memperbuat kemaksiatan. Itu sudah nyata termasuk maksiat. Yang kita bicarakan ini adalah ridha, setuju. Setuju daripada maksiat yang terjadi. Sebagian ulama mengatakan ar-ridha bis-sagirah sagirun wa bil kabirah kabirun wa bil kufri kufrun. Setuju dengan satu dosa yang kecil, maka itu dosa kecil. Setuju dengan dosa besar, itu dosa besar. Setuju dengan kekafiran, maka itu adalah kafir. Jadi tergantung apa yang disetujui. Kalau yang disetujui ini dosanya, maksiatnya maksiat kecil, kita menyetujui itu pun dosanya dosa kecil. Kalau maksiat yang kita setujui ini adalah maksiat yang termasuk kabair, dosa-dosa besar, kita menyetujuinya pun adalah dosa besar. Apabila maksiat ini berupa kufur, berupa kafir, kita menyetujuinya pun adalah kafir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Qawati'ul Islam yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, di situ disebutkan termasuk menyetujui dengan kekafiran. Berarti kafir nih. Berarti kafir. Termasuk menyetujui dengan kekafiran adalah apabila datang kepadanya orang kafir ingin mengucap 2 kalimat syahadat. Datang orang kafir kepada kita, ujar kita, aku nak Islam nah. Aku nak Islam, baca akan 2 kalimat syahadat. Kita jawab, aku lagi sibuk. Aku lagi sibuk. Kena lain waktu. Ini termasuk ridha dengan kekafiran. Berarti tindakan seperti itu adalah kafir. Jadi umpamanya kita di kampung-kampung sana
di dusun-dusun sana ada orang non Islam nang hendak Islam, Islamakan. Saat itu juga Islamakan. Jangan menunggu kayaknya dibawa lawan guru diislamakan, jangan. Itu berbahaya. Karena itu berarti dia menyetujui dengan kekafirannya beberapa waktu menuju rumah guru yang dimaksud itu. Jadi kalau ada orang masuk Islam, talkinkan 2 kalimat syahadat. Nah habis itu hendak ke rumah guru dibawa, diasai, dimantapi, itu kada jadi soal. Yang penting di rumah itu, di saat itu kalau ada orang masuk Islam, langsung bacakan 2 kalimat syahadat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi menyetujui. Ini perkara hati. Kan setuju itu kan di hati. Nah, ar-ridha bil maksiat, yaitu menyetujui dengan kemaksiat. Padahal orang ini kada pernah melakukan maksiat. Orang ini kada suka dengan maksiat. Tapi dia diam terhadap satu kemaksiatan. Nah ini namanya ridha dengan satu kemaksiatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza umilatil khati'ah bil ard fa ankaraha kaman ghaba anha. Wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha." Rawahu Abu Daud. Rasulullah bersabda, apabila diperbuat satu dosa, diperbuat satu maksiat di muka bumi ini, maka dia tidak setuju. Nah, dia tidak setuju. Maka dia seperti orang yang tidak menyaksikan dengan maksiat itu. Walaupun dia di hadapan suatu kemaksiatan. Ini orang berada di tempat maksiat, sedangkan dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Misalnya terkunci, atau kalau kita tinggalkan tempat ini kita akan menghadapi masalah, maka dia berhadapan dengan kemaksiatan, tapi hatinya tidak setuju. Nah, hatinya tidak setuju dengan maksiat itu. Maka orang seperti ini seperti orang yang tidak menghadiri kemaksiatan. Sedangkan orang yang tidak menghadiri maksiat, hanya diamnya di rumah aja. Di rumah. Tapi dia setuju. Nah, ada maksiat yang dilakukan di tempat lain. Maka itu sama dengan orang yang menghadiri kemaksiatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sangat banyak dosa kita yang didapat dari sini. Yang didapat dari sini. Kita mungkin melarang istri kita memakai pakaian yang membuka aurat. Kita mungkin sudah melarang anak-anak kita memakai pakaian yang membuka aurat. Tapi kita ketujuh melihat orang yang pakaian membuka aurat. Kalau bininya buat pakaian, memakai pakaian yang membuka aurat, dia marah. Oh, kada boleh, itu haram, jangan dipakai. Ini bagus. Anaknya, anak perempuannya memakai pakaian yang membuka aurat, ditegurnya, selamat. Tapi ada perempuan lain yang membuka auratnya ketujuh. Nah, ketujuh. Itu dosa ridha dengan kemaksiatan. Kita melihat televisi, banyak hal-hal munkarat tentu yang kita lihat di televisi itu. Banyak perkara-perkara dosa yang kita lihat di TV itu. Nah, datangnya dari sini, dari setuju dengan kemaksiatan itu. Ada acara-acara yang maksiat di televisi, kita suka menontonnya. Nah, itu bukan dosa menontonnya itu, tapi dosa setujunya dengan kemaksiatan itu.
Ini paling banyak dosa yang kita dapat dari jalur ini. Nah, selama kita bergaul dengan orang banyak, selama kita sering bepergian kemana-mana, nah, maka dosa di sini banyak kita dapat. Kita tidak mengingkari, tidak ada perasaan berat bila melihat suatu kemaksiatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri 'udan 'uda wa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bidha ila akhir hadis rawahu Muslim. Qala Ibnu Hajar fi syarhi hadzal hadis innal qalba idza tatana wa kharajat minhu hurmatul ma'asi kharaja minhu nurul iman kama yakhrujul minal kuzi idza mala awin takas. Sesungguhnya hati manusia bila terfitnah, tergoda, dan keluar daripada hati manusia itu keharaman suatu maksiat. Nah, hatinya itu kadada lagi dalam hatinya itu keberatan. Nah, dengan sebuah kemaksiatan. Maka keluar dari hati orang itu cahaya iman, sebagaimana keluarnya air dari gelas bila mana miring atau terbalik. Nah, jadi kita bila melihat satu kemaksiatan, kita setuju, kita diam, hati kita tidak ada keberatan, maka itu cahaya iman keluar dari hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, atuhlakul qaryatu wa fiha salihun? Qala na'am. Qila bima ya Rasulullah? Qala bitahawunihim wa sukutihim ala ma'asillahi ta'ala. Apakah dibinasakan wahai Rasulullah suatu kampung? Apakah dibinasakan suatu negeri yang di situ banyak orang-orang saleh, banyak di situ orang-orang ahli ibadah? Ujar Nabi, bisa dibinasakan. Sahabat bertanya lagi, dengan sebab apa mereka dibinasakan? Rasul menjawab, bila sudah mereka itu meremehkan dan diam atas kemaksiatan yang terjadi. Walaupun banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang ahli ibadah, tapi di situ maksiat dianggap biasa, tidak dihiraukan, maksiat tidak ada keberatan terjadinya. Nah, maka itu menyebabkan Allah akan menurunkan suatu bala, bencana ke negeri yang demikian itu, walaupun banyak orang ahli ibadah di sana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila melihat kalian suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, maka rubahlah dengan tangan. Ini khusus untuk orang-orang yang berkuasa. Untuk orang-orang yang berkuasa. Macam kita di rumah kita, kan kita berkuasa sebagai seorang laki, sebagai seorang suami, yang disebut Quran qawwamun 'alan nisa. Laki-laki ini berkuasa di rumah itu. Nah, apabila di rumah itu terjadi suatu kemunkaran, maka si orang laki-laki yang berkuasa ini mesti bertindak dengan tangan. Kada cukup dengan mulut, mesti dengan tangan. Misalnya ada anak kita yang melakukan kemunkaran atau memakai satu kemunkaran,
rebut dengan tangan, rubah kemunkaran itu. Karena ini di bawah kekuasaan kita. Di bawah kekuasaan kita. Kada cukup hanya dengan ditegur. Kada cukup dengan ditegur. Mesti kita rubah. Tapi kalau sudah di rumah tetangga, itu sudah kada kekuasaan kita. Sudah di rumah orang lain, itu bukan kekuasaan kita. Fa'illam yastati', apabila seseorang itu tidak mampu merubahnya dengan langsung tangannya, fabilisani, dengan lisannya, dengan nasihatnya, dengan tegurannya, dengan keterangannya. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang punya pengetahuan agama, untuk khatib-khatib, untuk dai-dai yang mereka bila melihat mengetahui ada kemungkaran, maka dia mesti menerangkan, menjelaskan bahwa itu adalah satu kemungkaran yang wajib dijauhi. Fa illam yastati' fa biqalbih, jikalau dia tidak mampu merubah satu kemungkaran dengan lisannya, maka dengan hatinya. Bahwa dzalika adhaful iman, ini sudah paling lemah iman. Paling lemah, paling rendah derajatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada dua cara yang diajarkan oleh ulama kepada kita tentang keberatannya hati kita terhadap suatu munkar. Yang pertama, kita sudah merubah lawan tangan, sudah kada mampu. Dengan lisan kita kada mampu. Tinggal lagi satu-satunya dengan hati. Nah, ini para ulama menjelaskan ada dua cara yang dengan hati ini. Pertama, begitu kita melihat kemunkaran di hati kita, Allahumma hadza munkar inni la ardaha. Ya Allah, ini satu kemunkaran, hamba tidak ridha akan dia. Nah, itu maka dalam hati aja harus diucapkan. Kita lewat misalnya malam hari, di tengah jalan ada orang melakukan hal-hal kemaksiatan. Di tengah jalan ada orang berkaraoke, lakian binian tanpa ada batas. Kan kemungkaran. Ini kemungkaran. Nah, kalau kita bisa merubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Jelas itu bukan urusan kita. Ada pembakal di situ, ada polisi, ada macam-macam, itu urusannya. Dengan lisan kita kada didengar orang. Tinggal dengan hati, Allahumma hadza inna hadza munkar la ardah. Ya Allah, ini satu kemunkaran yang hamba tidak ridha akan dia. Nah, itu untuk menyelamatkan kita jangan sampai kena dosa, ar-ridha bil maksiyah. Bila kita melihat hal-hal maksiat itu kita diam, apalagi kita merasa nyaman dengannya, nah ini sudah masuk dalam perbuatan maksiat. Walaupun kita kadang melakukannya. Di bahasa kitanya, ya Allah, ini kemungkaran, nah hamba tidak ridha dengannya di hati kita. Nah, supaya kita selamat daripada dosa kemaksiatan. Itu secara umum. Yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Mereka orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu bila mereka melihat satu kemaksiatan yang mereka tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa menegur dengan lisannya, maka mereka hanya dalam hati. Apa yang mereka ucapkan dalam hati mereka, Allahumma hdini wa iyyahum, ya Allah berilah petunjuk aku dan mereka itu. Allahumma hdini wa iyyahum. Ini salah satu cara untuk menyelamatkan agar kita jangan kena dosa ridha dengan maksiat. Nah, melihat kita kemaksiatan, Allahumma hdini wa iyyahum, ya Allah beri hidayah aku dan mereka itu.
Atau lagi kalimat doa-doa lain, Allahumma adkhilni wa iyyahumul jannah. Ya Allah, masukkan aku dan mereka itu ke dalam surga. Termasuk juga. Karena bila mereka itu masuk surga, tentu Allah beri tobat mereka itu. Allah beri hidayah mereka itu. Seperti yang pernah terjadi dengan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Satu hari beliau duduk di tepi sungai Dajlah dengan murid-muridnya, dudukan di tepi sungai itu. Nah kemudian ada liwat kapal, di kapal itu pemuda-pemudi bejugitan, beurkisan sambil minum arak. Lalu ujar muridnya, wahai Syekh, doakan mereka tuh. Udu alaihim, doakan dan matian agar yang lain tidak kena kejahatan mereka. Itu tujuannya. Doakan mereka agar binasa supaya kaum muslimin tidak kena kejahatan mereka itu. Menagur pada ini orang banyak di situ. Lalu apa doanya Ma'ruf Al-Karhi? Begitu dimohon oleh anak-anak muridnya, jar Ma'ruf Al-Karhi, Allahumma kama farrahtahum bid dunya fafarrihhum bil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau buat gembira mereka di dunia, gembirakan pula mereka di akhirat. Ini satu doa yang artinya adalah bahwa beri mereka itu tobat, beri mereka itu hidayah agar mereka di akhirat masuk surga. Cuma bahasanya Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka dalam dunia, beurkisan, bejugitan, berminuman, farrihhum fil akhirah, gembirakan pula mereka di akhirat kelak. Nah, ujar nang murid itu kada mendoakan binasa pian guru yang adanya. Nah, ujar Syekh Ma'ruf, kan kalau doa itu dikabulkan Allah, inya tobat, orang muslim selamat juga dari kejahatannya. Nah akhirnya begitu pemuda-pemudi tadi singgah ke tepi sungai, singgah di tepi sungai Dajlah itu, mereka turun dari kapal dan langsung mereka berpisah. Kelompok perempuan jalan sekelompok, kelompok laki-laki jalan di kelompok yang lain, lalu mereka masing-masing tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua cara untuk keberatan hati kita dengan satu maksiat. Cara yang pertama yang lumrah dipakai, Allahumma inna hadza munkar innila arba. Ya Allah, ini munkar, hamba tidak ridha. Nah, yang kedua, yang lebih bagus lagi, bila kita melihat satu kemunkaran, Allahumma hdini wa iyyahum. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan mereka itu. Nah, bila kita mampu demikian, kita selamat daripada ridha dengan kemaksiatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, termasuk ridha dengan maksiat ini apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dayyus. Dayyus ini adalah orang yang ridha dengan kemaksiatan istrinya. Dayyus ini orang yang tidak ada ghirah ala ahli, tidak ada cemburu kepada istrinya. Ini dayyus. Ini termasuk maksiat ridha dengan kemaksiatan. Melihat bini bepandiran lawan lelakian, itu dayyus. Kada ada cemburu, setuju. Nah, ini bahayanya besar, dosanya besar. Bahkan Rasulullah mengatakan, salasatun la yadkhulunal jannah, ada tiga yang tidak bisa masuk surga kecuali melalui hukuman, kecuali melalui siksa terlebih dahulu. Salah satunya beliau menyebut ad-dayyus. Apa dayyus itu? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Kita misal hendak merangkatakan bini ke Banjar umpamanya, Nyambang, menunggu taksi. Taksi supir biasa laki-laki. Begitu kita stop motor taksi, lihat orang kosong dalam motor, cuma ada supir. Nah, kita kada boleh membuat bini di tempat motor itu, di mobil. Dayus kita. Karena membiarkan bini kita berduaan dengan supir di dalam mobil. Walaupun di belakang duduk bini kita. Kalau kita masukkan bini kita ke dalam mobil itu, kita ngarannya dayus, ada punya cemburu lawan bini. Apalagi di muka dikatakan lawan supir, nama ginnya lagi nih tuh. Ini bini kita nama kata supir duduk di muka, katuju aja melihat dayus ngarannya itu. Nah, kita wajib mengingkari demikian. Wajib mengingkari itu. Karena kalau kita kada mengingkari, pertama itu dapat dosa dayus, dosa tidak ada cemburu terhadap bini, dosa riba dengan kemaksiatan, apalagi diancam oleh Nabi tidak akan masuk surga sebelum menerima siksaan dan azab yang pedih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dosa hati, ini dosa hati. Nah, dosa hati adalah ar-ridha bil maksiat. Kada melakukan maksiat, kada menyukai maksiat, tetapi setuju dengan kemaksiatan. Arti setuju, kada menegur, kada keberatan dengan terjadinya suatu kemaksiatan. Maka itu satu dosa di dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.